Lah Rasulullah, periode Rasulullah itu setelah periode Nabi Isa sing ora duwe bojo, ora duwe donya saking zuhute. Akhirnya Allah menurunkan ayat walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh aku telah mengutus utusan-utusan sebelum Muhammad, bahkan sebelum Nabi Isa itu aku menjadikan bagi mereka banyak istri. Tidak sekedar 13, tidak sekedar 9 seperti Rasulullah. Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan 200, Nabi Dawud 100, banyak. Siapa lagi? Nabi-nabi terdahulu istrinya banyak. Bahkan klan kita, tradisi-tradisi Jawa, raja-raja Jawa zaman dahulu istrinya nggak ada yang satu, semua istrinya banyak. Orang anti istri banyak itu setelah imperialisme Belanda itu. Jadi gue itu nek nuruti London temen-temen ya rusak. Jadi ketika Belanda datang menjajah kita, itu seakan-akan istri banyak itu menjadi sebuah cacian. Wo tak watuk rawani poligami gitu. Masuk rawani yang penting ngaji ya, di ilmu dhisik, di ilmu dhisik. Kowe setuju ra setuju yang penting di ilmu dhisik. Kebetulan ayat ini turun tentang penyemohan kepada Rasulullah karena Rasulullah istrinya banyak. Nabi kok nguruti nafsu, Nabi kok ora zuhud, Nabi opo itu ucapannya orang Yahudi. Turun ayat walaqad arsalna Muhammad lu bojone piro? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf, istrinya banyak-banyak. Kenapa Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mencemooh Nabi dan Rasulnya Bani Israel sendiri, yang Rasul mereka itu istrinya banyak? Walaqad arsalna lan teman-teman wis ngutus sapa ingsun Allah ngutus rusulan ing pira-pira utusan. Mengkol belika kang tetep saking sakderenge sira Muhammad wa ja'alna lan dadekaken sapa ingsun lahu maring rasul tak dadekno azwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyyatan lan pira-pira keturunan. Wa makana lan ora ana iku rasulin keduwe rasul apa ayat ya yen to nekani sapa rasul bi ayatin kelawan ayat illa bi idznillah angin kelawan izine Allah. Likulli ajalin kitab. Likulli ajalin iku tetep keduwe saben-saben batese waktu kitabun utawi ketetepan. Yamhu wenang busek sapa Allahu Allah ma ing barang. Yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma wa yuthbit lan wenang netepaken sapa Allah ing ma. Wa indahu lan iku tetep ing dalem ngersane Allah umul kitabi utawi pokok-pokoke ketetepan. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sungguh aku telah mengutus banyak rasul, beberapa utusan dari sebelummu Muhammad, dan aku menjadikan bagi mereka banyak istri dan banyak keturunan. Ayat ini turun asbabun nuzulnya karena cemoohan orang-orang Yahudi, cemoohan orang-orang Nasrani ahlu kitab yang mencemooh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah banyak istri. Jadi tentang orang poligami dicemooh itu mulai zaman dulu. Jadi orang-orang Yahudi, orang ahlu kitab itu mencemooh Rasulullah sebab Rasulullah itu banyak istrinya. Jadi nanti sekalian tak terangkan hikmah-hikmahnya poligami. Kita hari wis cocok aku dalu iki surah getun aku ada dan kolamongan boleh pas bahas poligami. Jadi orang Yahudi itu mencemooh Rasulullah kalau memang Muhammad itu Rasul. Mestinya dia seperti Nabi Isa yang zuhud dunia. Tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya aset, apalagi omset tiap hari nggak ada. Itu Nabi Isa. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad itu Rasul, dia pasti zuhud dunia dan mengekang hawa nafsunya seperti Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu tidak menikah.
itu semua cemuan-cemuan itu terus dilontarkan. Seakan-akan karena memang sebuah periode itu tidak bisa dipungkiri. Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah setelah diutusnya Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya istri. Nabi Isa itu tidak punya harta. Rumah tidak punya. Aset apapun tidak punya. Jadi Nabi Isa itu tidur dari satu cakruk ke cakruk yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, saking zuhudnya Nabi Isa. Tapi tetap sing gedeng darani anak zina, sing seneng darani Tuhan, karena sifat-sifatnya seperti rububiyah, seperti sifat Tuhan, tidak beristri, tidak butuh apa-apa. Sehingga ini jadi cemoohan orang-orang Yahudi. Muhammad iku nek panjen rasul ya kudu kaya Nabi Isa. Delok to Nabi Isa zuhud, gak butuh dunia, Nabi Isa ora butuh bojo. Nah, sedangkan Muhammad bojone akeh. Iku bukti nek Muhammad iku dudu rasul, dudu nabi. Terus turun ayat ini. Memang periode setelah itu nggih berat. Mane dadi kiai aja jaduk-jaduk. Jadi kiai itu nggak usah sakti-sakti, ngerepoti generasi setelahnya. Ya biasa wae, jadi ya sampeyan anak putumu terusno bapakku biasa, jadi ya biasa. Nasibe Gus-gus sing duwe bapak keramat, ya Allah. Pondok niku lagi mlebu pondok gak kaya zaman abahe ya. Abahe iku salat tahajud iku jam 2 sampai isuk. Lagi ya Guse turu wae. Abahe biyen niku tenguk-tenguk ning dhuwur cagak wis ora usah, masyaallah. Sing ngerepoti keturunan sakwise. Mulane kula iku pengen biasa. Umpama anakku luweh mulya tinimbang aku ya wis lumrahe. Aja sampai bapake ngono kok anake ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Rasulullah periode Rasulullah itu setelah periode Nabi Isa sing ora duwe bojo, ora duwe dunya saking zuhute. Akhirnya Allah menurunkan ayat walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh aku telah mengutus utusan-utusan sebelum Muhammad, bahkan sebelum Nabi Isa itu aku menjadikan bagi mereka banyak istri. Tidak sekedar 13, tidak sekedar 9 seperti Rasulullah. Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan 200, Nabi Dawud 100, banyak. Siapa lagi? Nabi-nabi terdahulu istrinya banyak. Bahkan klan kita, tradisi-tradisi Jawa, raja-raja Jawa zaman dahulu istrinya nggak ada yang satu, semua istrinya banyak. Orang anti istri banyak itu setelah imperialisme Belanda itu. Jadi gue itu nek nuruti London temen-temen ya rusak. Jadi ketika Belanda datang menjajah kita, itu seakan-akan istri banyak itu menjadi sebuah cacian. Wo tak watuk rawani poligami gitu. Masuk rawani yang penting ngaji ya, di ilmu dhisik, di ilmu dhisik. Kowe setuju ra setuju yang penting di ilmu dhisik. Kebetulan ayat ini turun tentang penyemoan kepada Rasulullah karena Rasulullah istrinya banyak. Nabi kok nguruti nafsu, Nabi kok ora zuhud, Nabi opo, itu ucapannya orang Yahudi. Turun ayat walaqad arsalna Muhammad lu bojone piro? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf, istrinya banyak-banyak. Kenapa Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mencemooh Nabi dan Rasulnya Bani Israel sendiri, yang Rasul mereka itu istrinya banyak? Raja-raja Jawa banyak, Presiden Soekarno banyak, Hasyim Asy'ari istrinya lebih dari satu. Tokoh-tokoh kita nasional, Pangeran Diponegoro istrinya banyak. Cuma ora tau ditulis ning buku ku ya apa, terus gurune nek apen nerang rada grogi dadi ya anu. Perkara memang tujuan penjajah saat itu menekan angka populasi sehingga bagaimana orang yang dijajah ini tidak berani beristri banyak. Termasuk korbannya ya aku sampean barang termasuk korban.
korban penjajahan, bahkan korban penjajahan pola pikir. Tak terangkan. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Kenapa nabi-nabi dan rasul terdahulu istrinya banyak? Ini ngaji ini bukan berarti terus esok kue kudu poligami ya ora ngono, maksudnya di ilmoning loh. Jadi ketika ada cercaan terhadap nabi kita bisa iktirad, bisa melawan, sehingga kita semakin cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmahnya para rasul, para nabi istrinya banyak itu kalau saya rangkum ada 4. Pertama adalah hikmah taklimiyah. Hikmah taklimiyah itu adalah sebagai bentuk wadah pengajaran. 1. Dasar Rasulullah nikah karena bukan nafsu, terbukti bahwa Rasulullah menikah setelah kabundutnya Sayyidah Khadijah dan usianya 54 tahun. Oke, 54 tahun. Usia Rasulullah saat poligami berapa? 54 tahun. Coba sing teng mriki sing usia 54 sapa? Oh. Pak Muhadi ku berapa? Ya ketuaan sing 54 ya, 54. Sing nek suwida wis ketuaan lah. Sing jenengan pinten? Dereng sekawan dosa. Wajahe ketok sepuh tapi umure cek enom. Nggih. Sing 54. Sak sapa 54 iki? Sehari urung balik yo. 54. Dari 54 iku rak matuk pensiun 6 tahun. Nggih ta, matuk pensiun 6 tahun. Berarti secara syahwat, secara naluri hormon yang menyebabkan syahwat itu sudah berkurang jauh sekali. Ya tak umur 54 itu beda karo umur 30, beda karo umur 35. Umur 54 itu otomatis syahwat untuk itu sudah sangat berkurang. Tapi justru saat berkurang itulah Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah banyak. Dan yang dinikahi adalah para janda, yang diantara para janda itu yang perawan adalah hanya Sayyidah Aisyah. Itu pun diperintahkan oleh Allah secara langsung. Jadi tidak ada satupun istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah atas nama qasdan, atas nama keinginan diri sendiri. 1. Apa hikmah taklimiyah? Menjadi wadah pembelajaran, karena pernah beberapa sahabiah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang haid dan cara mandinya. Ketika Rasulullah menerangkan, itu wajahnya pucat pasti karena malu. Piye nek nerangno? Akhirnya beliau memanggil Sayyidah Aisyah, diterangkan. Kemudian memanggil istrinya Saudah, diterangkan. Ternyata kadang diterangkan Sayyidah Aisyah nggak paham, diterangkan Saudah paham. Itu jenenge hikmah taklimiyah. Jadi dengan banyaknya istri itu menjadi kader dakwah terbaik, pembelajaran terhadap umat para sahabiah saat itu. Coba umpama Kanjeng Nabi garwane setunggal Sayyidah Aisyah tok misalnya, sedangkan jumlah sahabiah saat itu berapa puluh ribu di Madinah, orang ngarah ngayai. Paham nggih maksudnya nggih? Memberi pelajaran terhadap perempuan-perempuan sahabiah saat itu nggak mungkin. Sehingga dengan 13 atau 9 istri belajar langsung sama Rasulullah, maka istri Rasulullah ini menerangkan kepada sahabiah saat itu dengan detail tentang hal-hal yang sifatnya kewanitaan. Wes hikmah taklimiyah. Nah terus kuwe umpama poligami iso kaya kuwi apa ora? Lho kok guyu? Wes kok kaya minder ngene wesan. Nggih, hikmah taklimiyah itu yang pertama. Yang kedua adalah hikmah tasyri'iyah. Hikmah yang dimana itu menjadi aturan syariat. Satu contoh, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dulu zaman jahiliyah itu ada tradisi sekali ngangkat anak orang diadopsi itu punya langsung kepada yang mengadopsi. Seperti Zaid
dianak angkatkan oleh Rasulullah menjadi Zaid bin Muhammad. Akhirnya terus turun ayat yang melarang itu, sehingga Zaid ini dinisbatkan kepada bapaknya sendiri, namanya Zaid bin Harithah. Tapi tetap beliau dimuliakan karena memang anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Zaid bin Harithah ini nikah sama Zainab binti Jahsyin. Sinten? Zainab binti Jahsyin. Zainab sama Zaid menikah. Nah, karena Zaid anak angkatnya Rasulullah, Zainab menjadi istrinya Zaid. Terjadi adat dalam orang masyarakat jahiliyah, tidak boleh menikahi mantan menantu angkat. Mantan menantu angkat. Nek mantan menantu tenanan, nek kowe oleh nikah apa ora? Misal Fajar bapaknya nikah duwe ibu tiri, nah terus cerai karo bapaknya, Fajar oleh nikah karo ibu tiri ini enggak? Iya kok enggak boleh, karena sudah didukul. Seorang wanita yang sudah didukul oleh bapaknya atau sudah didukul oleh anaknya, maka hubungan itu menjadi hubungan haram dalam pernikahan. Berarti mantan menantu oleh enggak? Aman kakak ndelok film sinetron Indosiar loh. Anakku adalah cucu menantuku. Lopo jajal, ya Allah. Anakku adalah cucu menantuku. Piye karepe kok mbulet teh. Nah, karena saat itu larangan menikah dengan mantan menantu angkat, padahal hubungan tidak ada hubungan darah sama sekali antara Rasulullah dengan Zaid. Dilalah kersane Gusti Allah, Zainab niki cerai sama Zaid. Secara naluri basyariah, Kanjeng Nabi mboten ngarah kepingin nikah karo Zainab. Secara basyariah, wong kok nikah karo mantan menantu angkate, secara sosial buruk. Tapi karena sudah Allah yang berfirman bahwa kamu harus menikahi Zainab binti Jahsyin, maka dinikahlah Zainab ini menjadi istri Rasulullah untuk menjadikan tatanan syariat bahwa ketika punya anak angkat dan menikah, ketika cerai maka boleh dinikah oleh bapak angkatnya, karena bapak angkat selamanya bapak angkat tidak akan pernah menjadi nasab. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang mengangkat anaknya kemudian menisbatkan nasab kepada bapaknya, maka orang itu akan disiksa di hari kiamat nanti. Maka bagi anak-anak yang mengadopsi, maka katakan ketika dia sudah saatnya diberitahu, katakan, nak, engkau sebenarnya orang lain bagi kami, tapi engkau kami nafkahi sebagai sedekah kami untuk mengantarmu kepada jenjang yang lebih baik, sukses dunia akhirat. Harus dikatakan seperti itu. Kalau perempuan, maka hubungan bapak angkat dengan anak angkat ini selamanya ghairu mahram. Dia bukan mahramnya. Wudu mau ke demek ya tetap batal. Nah, ini jenenge hikmah tasyri'iyah. Ya, kowe ono enggak sing nikah wayoh terus tujuan sing nomor loro? Hikmah taklimiyah ora, hikmah tasyri'iyah ora. Lah terus kue nikah poligami tujuanmu apa? Kok mau meneng ya? Nah, tak kandani. Poligami ku sing oleh wong papat, tak kandani. Poligami ku yang boleh 4 orang. 1 raja, pejabat. Mau kami tua ya wis oleh, lurah ya wis oleh, rojo lah, rojo, pantes no, rojo, ulama, pendeta, ya, rojo, ulama, pendeta, ya, ulama, pendeta ya siji ya, rojo, ulama, wong sugih, sing nomor 4 wong gemblung. Ora rojo, ora ulama, ora sugih, kok wayoh berarti wong gemblung.
Kowe sing ndi kira-kira? Raja, ulama, wong sugih, wong gemblung. Kowe jangan-jangan sing nomor 4. 1 hikmah taklimiyah. 2 hikmah tasyri'iyah. Sing nomor 3 hikmah ijtimaiyah. Apa hikmah ijtimaiyah itu? Yaitu pembelajaran secara sosial. Sebagaimana untuk memperluas tali silaturahim yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikahi dengan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar itu orang Mekah, tapi klannya beda dengan Rasulullah. Kabilah-kabilah Arab itu sedendam apapun mereka, tapi kalau diikat dengan tali pernikahan, maka dendam itu akan menjadi hilang. Jadi misal Balong Rejo karo Mayang Kawis perang, terus Rojo Toib nikah karo nenge Mayang Kawis, didadekno istri ketiga misal, maka saat itu pula ikrar bahwa karena sudah menjadi besan maka tidak ada lagi pertumpahan darah. Hikmah ijtimaiyah, hikmah secara sosial. Lah nek kuwe poligami kira-kira tambah apik, tambah ora perang apa tambah perang? Makanya poligami itu baik untuk Rasulullah, baik untuk orang-orang tertentu, tapi belum tentu baik untuk orang tertentu. Saya nggak berani tidak baik untuk kita, tidak baik untuk orang tertentu. Makanya yang siap monggo, tapi harus ada sisi taklimiyah, ada sisi tasyri'iyah, ada sisi ijtimaiyah. Dalam kok berat beda meng kok ngasih semangat dari hari cocok ngasih semangat tambah berat piye. Ini untuk menghadapi cercaan orang-orang Yahudi yang menganggap Rasulullah istrinya banyak itu sebagai nafsu seksual. Ini nggak ada hubungannya dengan nafsu seksual. Yang dinikahi Rasulullah itu janda yang usianya rata-rata 50 tahun ke atas. Coba sing bojone 50 tahun ijek menarik apa ora? Saya nggak setuju dengan perkataan orang-orang dan ini kebohongan publik, ini pembodohan secara publik dan kebohongan publik. Orang yang mengatakan daripada berzina aluk poligami, itu salah besar. Daripada zina aluk poligami berarti Anda menjustis poligami itu sebagai alat pemuas nafsu. Dan ini umpama krungu Kanjeng Nabi, umpama krungu, wah masya Allah duka loh Kanjeng Nabi, yakin duka. Yo ngapunten no Pak ya, daripada zina yo aluk tak wayo. Berarti poligami engkau anggap sebagai alat pemuat nafsu, dan ini engkau membenarkan yang dituduhkan orang-orang Yahudi nenggone Kanjeng Nabi. Ini cocok-cocok pokoknya rungokno dhisik. Soalnya wong-wong darani bahwa pernikahan itu hanya membahas tentang seksual, membahas tentang syahwat. Tidak. Pernikahan Rasulullah di situ ada taklimiyah, di situ ada tasyri'iyah, di situ ada ijtimaiyah. Yang keempat adalah hikmah siyasiyah. Asyasiyah, yaitu kepentingan politik. Di Madinah itu ada klan besar orang-orang Yahudi namanya Bani Quraidah. Di Madinah juga ada klan besar namanya Bani Mustalik yang mereka kafir. Bani Mustalik dan Bani Quraidah ini sangat mengganggu perkembangan Islam di Madinah, sehingga terjadi peperangan antara Bani Quraidah dengan orang Muslim. Terjadi peperangan. Setelah terjadi peperangan, Bani Quraidah dikalahkan, maka akan terjadi dendam.
sak anak buyut turune ketika tidak akan terjadi islah. Maka Bani Quraidah itu ada seorang wanita cantik, kepala sukunya itu punya anak namanya Sofiyah. Namanya Sofiyah binti Huyai. Ini wanita tercantik di Bani Quraidah. Saat itu tertangkap dan ditawan. Secara politik ini harus segera clear. Akhirnya sinten Sofiyah niki dinikah oleh Rasulullah. Mas kawinnya adalah memerdekakan tawanan-tawanan dari Bani Quraidah, sehingga seketika banyak orang-orang Yahudi, orang-orang kafir masuk Islam dari Bani Quraidah, bahkan total mereka banyak yang masuk Islam. Ini namanya hikmah sia-sia, hikmah secara politik. Bani Mustalik ada Juwairiyah, istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah. Sama dengan menikahi Juwairiyah, peperangan dengan Bani Mustalik selesai dan klan mereka Bani Mustalik menjadi penduduk muslim, Bani Quraidah menjadi penduduk muslim. Nah terus kuwe nek poligami terus yang bawa Islam no sopo, kecuali kue jadi ketua Mu'alaf Center. Aku golek calon ketua Mu'alaf Center Bojonegoro. Nek menawa ana wong sing mlebu Islam gak ning sing tanggung jawab, kok poligami gak apa-apa, menyelamatkan akidahnya. Cak Hari wis ora siap. Cak Win gak ning sing dinggu. Aslinya pingin tapi ora ning sing dinggu. Jadi ternyata pernikahan Rasulullah dari 9 istri itu semua langsung wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam pernikahan Rasulullah banyak istri itu ada 4 hikmah. 1 hikmah taklimiyah, 2 hikmah tasyri'iyah, 3 hikmah ijtimaiyah yaitu dampak sosial, yang ketiga hikmah sia-sia, dampak secara politik. Nah, seandainya kita poligami, harus ada nilai yang kita perjuangkan, nilai dakwah yang diperjuangkan. Kalau nggak ada nilai dakwah, ya jangan poligami. Kalau nekat, monggo. Berarti Anda termasuk orang-orang nekat. Minimal kalau ingin poligami, jadi mujahid dulu. Waktumu, hartamu, ilmumu habis untuk agama. Sehingga orang yang kamu poligami, orang yang kamu nikahi, agamanya selamat, anak cucunya selamat, hartanya selamat, semuanya terselamatkan berkat dirimu. Semakin banyak wanita yang terselamatkan berkat dirimu. Nah, nek gak siap, nekat, ora terselamatkan, tambah menambah penderitaan. Banyak wanita yang menderita akibat polahmu. Kok padha nduwilu tersinggung to sampean. Kok kayak tersiksa ngono modele. Enggak, ternyata rasul-rasul terdahulu itu nikahnya banyak, istrinya banyak. Dan ketika Rasulullah dihujat oleh orang-orang Yahudi, Allah menurunkan ayat ini, sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelummu dan aku jadikan mereka bagi mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Contoh yang paling gampang Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, contoh-contoh Nabi dan Rasul yang istrinya banyak. Dan rata-rata yang istrinya banyak ya kuwi rojo, nek gak rojo ulama, nek gak ulama wong sugih. Lah nek ora rojo, ora ulama, ora sugih kok poligami wayo iku wong gemblung. Wong gemblungi wong nekat. Wes gak tak terusno sampean modele rapat tak cocok modele. Anggitmu terus aku ndukung kowe terus wes nekat-nekat lah ngoten. Memang seperti itu nggih. Memang kalau ada nilai dakwah, kita contoh misal di Indonesia itu kula tepang saya dengan santri-santrinya Said Muhammad, mereka istrinya banyak, anaknya banyak. Satu kiai anaknya 28, ada satu kiai anaknya 27, ada satu kiai anaknya 35.
dan mereka baik-baik saja, makmur, hidupnya rukun, nilai dakwah semakin menyebar, pondoknya ada di mana-mana. Kalau kalian seperti santri-santri beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Mahaz, monggo, gak popo. Karena apa? Manfaatnya amah. Lah kue ora, anak loro lo tukaran gara-gara warisan. Anak telu geger gara-gara bodoh dunyo. Berarti kamu nggak bermanfaat untuk umat ini. Lah ngono tambah nggak geger akeh to nek rabi akeh. Paham maksudnya. Berarti kesimpulannya wajah atau lagi? Iya, kesimpulannya likulin hukmuhu, masing-masing dihukumi sesuai porsinya masing-masing. Tapi umpama kepingin tak kayak ilmu nih gak apa-apa. Najan gak praktek, hanya sekedar pengetahuan. Orang nikah satu itu sunnah. Kita sudah nikah satu semua ini sunnah. Kita sudah melakukan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adawah. Dari satu kok nikah lagi tambah satu akan terjadi adawah, permusuhan, geger terus. Mulane nek wayoh ojo kok siji, langsung loro. Bingung sing dimusuhi. Nggih, caranya seperti itu. Sebelum 40 hari kudu nikah tambah loro neh. Jadi telu langsung. Terus mbok wek nyukurno sing nomor loro, kapok wek diwayoh neh. Nek siji sunnah, nek loro terjadi adawah, nek telu tumakninah mulai anteng. Jadi sing tukaran terus, iku mesti loro, Pak. Nek pengin anteng tambahi cok ngas. Tapi hikmah papat mung yo aja lalekke. Terus nek wis papat jannah. Terus bagaimana mereka menjadi rukun, adem ayem. Terus anak-anak mereka menjadi rukun dan seneng duwe ibu akeh. Ibuku kae umi, kae mama, kae ibu, kae ojo mae ya. Kok mae saru. Bunda lah, kae ibu, mama, bunda. Yes, kuwi. Kenapa mereka terjadi seperti itu? Karena kalau kita seperti Rasulullah menikah di usia 54 tahun baru poligami, maka anak-anak kita itu akan tahu secara sosial, kebudayaan di sekitar kita akan mempengaruhi pola pikir mereka. Mulane nek nikah anakmu kudu sebelum 3 tahun. Anakmu sebelum 3 tahun nek pengen poligami ndang poligami, tidak akan terjadi masalah. Karena anakmu tahu itu ibumu, kayak mamamu, kayak bundamu. Tidak akan tersakiti secara psikologi dan menganggap rata semua sama. Tapi nek anakmu wis kelas 5 SD kok lagi poligami, maka yang terjadi adalah diobong karo tonggoni. Bapakmu biyen apik karo mbokmu, luman gara-gara kelo nang mbok nom kae. Akhir seumur hidup akhir terjadi percekcokan. Nih saiki Pak Wo anaknya umur piro? Yo kriwat wis rasa. Mundak geger. Rasa. Dalam santri. Wah. Cari. Wis kok ngene ngajine tambahan. Jadi orang-orang Yahudi itu mencela Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu mengolok-ngolok Rasulullah karena Rasulullah istrinya banyak. Kemudian turun ayat ini. Ternyata nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Isa itu istrinya juga banyak. Dan diantara hikmah para nabi dan para rasul istrinya banyak 4 hikmah tadi. Hikmah taklimiyah. Istri sebagai kader pengajaran menyebarnya syariat Islam terhadap para sahabiah saat itu. Kedua, hikmah tasyri'iyah untuk mencontoh bahwa syariat seperti itu diperbolehkan. Ketiga, hikmah ijtimaiyah, hukum sosial. Satu contoh, Ummu Salamah itu punya suami yang namanya Abu Salamah.
apa tuh Abu Tolha orang menyebutnya, nama aslinya Abdullah, itu mati gara-gara membelani Rasulullah. Anak-anak mereka mati gara-gara membelani Rasulullah. Dan di antara sebagian istri Rasulullah itu adalah suaminya adalah janda-janda perang Uhud dan janda-janda perang yang lain, sehingga secara sosial bojone mati belani Kanjeng Nabi, anake mati belani Kanjeng Nabi, sedangkan keluarga mereka masih kafir, memusuhi mereka semua secara sosial. Maka Rasulullah punya tanggung jawab. Ini jenenge hikmah ijtimaiyah. Kudu dirawat karo Kanjeng Nabi. Carane merawat halal dinikah, menjadi kebanggaan mereka, akhirnya menjadi ummahatul mukminin, ibunya para orang mukmin, yang dengan menjadi ummahatul mukminin mereka haram untuk dinikah setelah dinikah oleh Rasulullah. Dan kalau kita belajar lagi, 9 istri Rasulullah itu punya khususiyah, keistimewaan yang berbeda-beda. Ada yang sangat cerdas seperti Sayyidah Aisyah, ada sangat welas asih dengan orang-orang fakir miskin sehingga menjadi ummul masakin seperti Ummu Habibah. Ada orang yang ahli strategi politik, strategi kenegaraan seperti Ummu Sofiyah. Nah, makanya ada kiai sama gurunya disuruh nikah, pulang berjuang, belum mapan ditimbali, kok belum mapan Jong. Nggih Pak Yai, nopo-nopo serba kerepotan. Nikah maneh, engko nek nikah maneh rezekimu tambah. Nikah maneh. Lah ya wong nikah bojo siji rodok kangelan kok nikah malih, tapi demi sami nawa atau karo guru nikah maneh. Tambah sulit. Wong siji kesulitan kok nikah maneh tambah sulit. Bareng ditimbali malih, pripun Jong? Anu Mbah Yai tambah kangelan. Nggih tambah ruwet. Santri nggih tambah angel. Nggih ma'isyah kula nggih kedandapan. Winginane setunggal nggih ngoten, sakniki kalih nggih ngoten. Oh, berarti kurang siji Jong, tambahi maneh. Karena sami nawa atokna dengan guru, akhirnya nikah. Ternyata yang ketiga ini ahli finansial literasi, ahli ekonomi, ahli bisnis. Sedangkan istri pertama kedua itu fighter, actionnya bagus, tapi nggak pandai dalam pengelolaan manajemen. Wah, akhirnya setelah gabung istri tiga ini, masya Allah, hotelnya di mana-mana, sawah ladangnya di mana-mana, pondoknya berkembang, dan 1 tahun sampai hari ini 1000 santri beasiswa total setiap tahun. Ingin kayak ngono? Kurang ngarah ngongkon. Soalnya kelasnya beda. Aku ngongkon sampean mbok lakoni loro tenan sampean. Kiai ini ora aku. Kiai ini orang hebat. Pun hikmah taklimiyah, hikmah tasyri'iyah, hikmah ijtimaiyah, dan hikmah siyasiyah, hikmah secara politik. Makanya tolong konco-konco jamaah nek kepingin poligami monggo, tapi kudu diskusi karo aku dhisik. Ben dikaji ulang, dibedah. Iki poligamimu atas dasar opo? Apa perkara bojomu kurang bangir golek sing bangir? Bojomu kurang sugih kowe golek sing sugih, atau memang ada unsur-unsur nilai dakwah di situ? Enggak apa-apa. Kita sepakati bersama nanti, umpama wani yo tak ewohno yo ora apa-apa. Wong aku kira-kira yo ora ngarah ewoh sak lawase kan. Luwung to ngewohno Thaib pun. Wah. Eneng apa khazinatul abrar kok ewoh Thaib ayo. Mesti Cak Win langsung nyumbang Cak Win. Pitik-pitu wani Cak Win. Wani lho. Tapi kudu ada nilai dakwah, ada nilai yang diperjuangkan demi kemaslahatan agama ini. Ora kemaslahatan nafsumu, tapi kemaslahatan agama ini. Aku rawani Cak Hari, Cak ora wani nawani aku kadung diyoni loro. Wis kaya kudu oleh dukungan sithik. Terus hikmah sing papat dilalekke. Pelajarannya pokoknya kuwi sunnah adawah kuwi sing dieling-eling wae. Sunnah adawah tumak ninah berarti langsung telu wae nek ngono dieling. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kanjeng Nabi poligami setelah usianya 54 tahun. Otomatis setelah 54 tahun hasrat Rasulullah tentang
hubungan biologis otomatis menurun. Walaupun satu tanda kutip Rasulullah dibandingkan dengan laki-laki pada umumnya, Rasulullah pasti punya khususiyah. Tapi itu sebagai nalar logika kebenaran kita, Rasulullah poligami di usia 54 tahun. Nah terus kenapa Rasulullah 9? Tak hari 4. Orang mukminin yang lain 4. Karena memang Allah tidak, atau Rasulullah itu punya khosois. Di dalam surat Ahzab niku enten nek Kanjeng Nabi niku oleh nikah istri songo karena memang dari 4 hikmah tadi kemanfaatannya lebih banyak dan Rasulullah kapasitasnya mampu untuk itu. Dulu ada seorang sahabat namanya Ghailan. Dulu kafir, dia menikah dengan 10 wanita. Ketika masuk Islam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri kula niku 10." Kata Rasulullah, "Ambil 4 yang menurut engkau baik, ceraikan yang lain. Yang 6 diceraikan." Karena apa? Secara psikologis, kemampuan laki-laki itu selain Nabi Rasul itu hanya 4. Bisa membahagiakan, bisa ngendum kasih sayang, bisa ngendum bandane, iku nek papat. Lebih dari 4 ada yang tertolimi, baik dari sisi psikologis atau dari sisi maliyah atau dari sisi yang lain. Ini hikmahnya. Ada sahabat yang lain namanya Qais bin Haris, itu juga punya 8 istri. Setelah masuk Islam sama Rasulullah juga disuruh menceraikan. Berarti diceraikan berapa? 4. Dan ini mazhab yang kita yakini bahwa kita menikah itu paling banyak berapa? 4. Pun dilanjutkan. Jadi jangan menjadikan sebab Rasulullah istrinya banyak menjadikan kita sebagai orang Yahudi yang tidak mencintai Rasulullah. Justru setelah tahu seperti ini, harapan kita semakin kita mengetahui sejarahnya Rasulullah ini, kita semakin mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidak ada bagi Rasul untuk mendatangkan ayat kecuali sesuai dengan izinnya Allah. Likulli ajalin kitab, segala sesuatu itu ada batasan yang sudah ditulis oleh Allah, ada masa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ajal ini bukan tentang kematian, walaupun kematian juga masuk di sini. Seorang pejabat punya waktu di mana dia harus tidak menjadi pejabat. Ada seorang kiai yang punya waktu di mana dia terus akan menjadi seorang ulama yang dikenang atau berhenti. Bakul es ada waktu dia tetap jualan atau sekolah-sekolah menutup sekolahnya untuk semua bakul es. Itu hanya contoh. Likulli ajaling kita semua ada waktu. Kalau Ki Hajar Dewantara dulu punya semboyan kodrat alam dan kodrat zaman. Masing-masing orang akan melalui zamannya. Jadi nek wis zamane beda, solusine beda, cara dakwahe beda. Likulli ajalin kitab. Orang itu akan menemui zamannya, menyelesaikan masalah dengan zamannya, dan akan bangkit dengan zamannya. Likulli ajalin kitab. Dan beda zaman, beda. Zaman Mas Thaib pacarane nganggo surat. Anak-anak muda dulu sing pinter gawe puitis, gawe surat oleh pacar zaman biyen. Setelah pacar surat-suratan terus telepon koin. Neng pingin nelpon melayu neng bungkal nggo dhuwit 200. Kelunting cekrek. Iku zamane sapa iku? Zamane Cawin. Bar kuwi terus warnet. Bar warnet semua punya zamannya. Dulu saya itu ingat
Ada orang ngomong, "Ha, kue ngono ki sumben jaman biyen kan nek mikul ambil air itu rak pakai sumur kumpan." Sumur kumpan. Saat itu belum ada sanyo. Saya kelas 5 SD, adanya dragon itu. Lah sumur dragon sing dienggo atraksi cacah lho. Ngene ceprak lho. Ya perkara gak neng balungane kok kayak balungan yang merempul ndase kok. Kan gak ono balungane. Kowe iku sok ben nek rabi nek mekno banyu bojomu piye? Ya tak jawab. Likuli ajaling kita. Sok ben iku ono alat sing ora sah mikul. Ternyata jebule ono tenan jenenge sanyo. Sumur air asline. Sanyo itu merek. Aslinya sing bener sumur air. Sanyo itu merek. Masa Shimizu bu arari sanyo wae. Likuli ajaling kita. Dulu orang Masya Allah, saya pernah ke Riau itu bareng sama seseorang karena mencari mantan istrinya. Ketika itu Gunung Kelut meletus, tercerai-berai antara anak dan istri, sehingga istrinya ini sampai di Blitar, suaminya sampai ke Riau. Nah ketika saya ke Riau, orang ini pulang bareng sama saya, "Mas, tolong mas saya diantar, saya Blitar itu mana, mana." Saya lalu, "Ya tak antar." Sampai rumahnya, ketemu Pak, ketemu. Gak ketemu selama 28 tahun. "Pak, mau sama ora ilang aku ora rabine to, Pak." "Aku ya padha wae to, Bu." "Lah saiki wis kadung aku ning kono duwe bojo, sampeyan ning kene ya duwe bojo." "Yo dikenalno bojone." "Iki anakku sing karo bojo anyar iki. Iki dhek biyen bojoku ilang gara-gara Gunung Kelut." Zaman sudah berlalu. Saiki gampang. Ning media bojonegoro klik temok kabeh wisan. Helm hilang lo diupload temok Pak. Otomatis tantangan dakwah zaman ini beda antara tantangan dakwah zaman dahulu dengan tantangan dakwah zaman sekarang. Dulu mbah kita itu berjuang, orang-orang karena satu contoh ya, zaman Nabi Isa itu fenomena yang ada itu ketabiban. Sehingga Nabi Isa punya mukjizat mengobati orang sakit. Zaman Rasulullah, zaman syair, syuara, kecantikan, keindahan bahasa, sehingga Rasulullah diberi mukjizat namanya Al-Quran. Zaman Nusantara biyen, Arya Kamandanu sak piturute kae, walah sing bojone akeh sing sakti, sing disenengi cah wedok sing sakti, sing dihormati wong sing sakti. Akhirnya para Kanjeng Sunan biyen mengajarkan mereka seakan-akan menunjukkan karomah, diulang kesaktian, padahal diajarkan ilmu tauhid, diajarkan kepada Islam. Sampai neng Masjid Demak dijumblangi, Sunan Kalijaga gawe wayang, nek kepingin delok wayang kudu wudu dhisik, sampai sakniki pancurane tasih enten. Berarti beda zaman, beda. 2007 kula mantuk king pondok, 2007 baru pulang dari pondok, bocah Mayangkawis senengane silat, senengane kanuragan. Piye yo carane bocah gelem ngaji kitab kuning? Akhirnya yo tak ulang. Sing kepingin ngaji Imriti karo Jurumiyah, tak ulang 9 jurus sing ora diulangno wong. Bebas iki perguruan apa-apa lah. Kemruduk Pak bar subuh. Padha ngaji perkara pingin ngapalno jurus iki. Nek sampean ya ora usah wis tuwa-tuwa. Zamannya beda. Saiki lah ya silat nggopo. Saiki lho maksudnya. Ya penting untuk bela diri, tapi manfaatnya kan sedikit. Pak Eko sak koncone gawe. Cah enom saiki senengane duit. Piye carane wong seneng agama dietok-etoki kelas bisnis. Wong saiki kedonyan diulang carane golek duit sugih, datang mereka 200 orang buat kelas bisnis di kelompokno, padahal ya diulang spiritual apa nek ngarani
Apa yang pertama pelajaranmu? Purpose of life. Sebelum kamu bisnis harus tahu apa tujuan hidupmu. Kowe nek salah duit mbok gawe apa? Ya kudu ngono. Najan yo gak duwe duit, sing ngulangi ra patek duwe duit padha wae. Tapi kan likuli ajaling kitab, dan itu harus dilakukan. Karena untuk menarik anak muda datang kepada kita, kita harus masuk ke dunia mereka, lalu ajak mereka ke dunia kita. Bocah saiki senengane duit. Makanya masjid-masjid yang di situ, datangi masjid, kamu akan kaya, akan didampingi bisnisnya, wis mesti rame masjid di zaman saiki. Perkara di luaran sana banyak orang kepingin sugih, bingung carane golek duit, mereka akan datang. Lah saat itulah kita mengajarkan mereka purpose of life. Bagaimana tujuan hidup kamu itu apa? Tapi yang sing mutung, iki aku pengen sugih kok julang ngaji, yuk gak apa-apa. Wong jenenge nyaring. Likulli ajaling kita. Beda zaman, beda. Dan itu alasan ayat inilah yang menjadikan aku gelem disuting karo Covid. Zaman sekarang likulli ajaling kita. Zaman itu punya waktu. Sudah ditetapkan oleh Allah, orang itu harus bergerak sesuai apa? Zamannya. Sekarang yang menguasai itu media sosial. Dulu orang untuk jajan itu pergi ke Kalisari, mawot, repot untuk selingkuh. Udan-udan rono numpak sepeda ondel, dulu numpak sepeda motor neng mawot engko jek ditakono bojone. Sulit. Sulit zaman dahulu, dan itu pun dilakukan. Sekarang saya udah cek kuno Cawin. Aku diulang Pak Eko, ono Pak Yai, aplikasi Pak Yai, sampai iso delok wong manyangka wis mbungkal sido Bandung, Bojel, Kemamang, Bualen, sing adol iku sapa roh, klik ono aplikasine. Yo tak takoki, lha kowe ngono ki yo ndelok, delok kok. Tapi ora tuku mok pengin roh. Oh, buka aib wong kowe aku ngono. Ternyata ada. Ya Allah. Kalau kemungkaran sudah dipublis sedemikian rupa, maka kebaikan fardu ain harus ditampakkan sedemikian rupa. Wane jihad Iwan karo Fajar yo nyunteng iki jihad. Jihadnya hari padumu riak pamer, riak urusan guri. Sing biji Gusti Allah. Tapi nek kadung media sosial ini dikuasai oleh orang-orang yang enggak bener, maka berarti kita cara dakwah tidak sesuai zamannya. Tapi saya tidak mengkritisi orang yang tasawuf seperti Mas Toib. Masya Allah Pak Yai, kula mboten kuat ningali HP, Masya Allah. Pun tiang-tiang mawon kula mboten kuat, astagfirullah. Baik, seperti itu, baik. Tapi bayangkan setiap orang sekarang bangun tidur pegang HP langsung searching maksiat. Sing maksiat. Tapi kalau ada santri senior, ada santri anyaran, ada santri junior, ayo, oh wakeh, tangi turu, sret, oh ini santri senior betul, oh santri anyaran candiki, oh Abu Naim, oh santri junior Galkodo, oh metu kabeh. Kita mewarnai itu semua. Berarti berdakwah pun harus tahu zamannya. Nek nuruti netizen gak ono bare. Karena netizen akan selalu mengoceh tanpa dasar. Pernah tak ceritakan? Ada orang tua punya anak. Dia nggak punya apa-apa, hanya didik anaknya. Kemudian dia punya kuda. Satu-satunya aset hartanya adalah kuda. Kemudian kudanya hilang. Lari ke tengah hutan. Para netizen mengatakan, malang sekali nasibmu kek, kuda satu-satunya hilang. Jadi kakek ini mengatakan, nak, walaupun kita kehilangan kuda, jangan katakan malang, karena apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Setelah kudanya hilang, datang membawa kuda-kuda liar dari hutan, sejumlah 12 kuda. Para netizen mengatakan, beruntung kek yo, hilang ternyata sekarang bawa kuda.
Jadi kakek ya belum tentu. Kadang Allah menguji kita dengan kehadiran kuda ini. Wareng kuda niki liar, anaknya ini kakek, ya nak, biar saya latih untuk bisa ditunggangi. Wareng ditunggangi, ketoprak, kedebuk ceblok, sikile coklek, patah dua. Orang-orang mengatakan, oh kuda ternyata datang ke sini membawa sial. Celakan kakek, gara-gara kuda cucunya patah kakinya. Apa kata kakeknya? Fasabrun jamil. Di setiap kesabaran itu ada keindahan. Sabar itu indah. Setiap kesabaran itu ada keindahan. Ternyata setelah cucunya ini patah kakinya, ada utusan kerajaan datang membawa pengumuman. Siapa di desa itu yang ada usia antara 18 tahun sampai 25 tahun, anak-anak muda wajib ikut berperang membela kerajaannya. Semua anak-anaknya dibawa, yang tidak dibawa yang kakinya patah. Berarti patahnya kaki ini celaka atau beruntung? Nek nuruti netizen ora ono rampunge. Lah netizen di Indonesia kan seperti itu. Ada kejadian ini, orang ngerti. Ada kejadian ini, nuruti netizen ora ono rampunge. Maka setiap kejadian katakan fasabrun jamil. Setiap kesabaran itu indah, dan setiap kesabaran itu pasti ada keindahan. Itu harus diyakini orang mukmin. Ojo gampang ketika kudanya hilang dikatakan celaka. Ketika datang kudanya banyak, beruntung. Ketika sikile coklek, musibah. Ketika orang digawa perak, bejo, beruntung. Itu netizen kan ngono modelnya. Ternyata pemuda-pemuda yang ikut perang semuanya meninggal. Sehingga kakeknya ini bisa meneruskan generasi keturunannya karena anaknya tidak ikut perang. Bakul es rapayu. Fasabrun jamil. Teko omah, Bu, ini ngopo Pak? Rasah adan. Apa mangan es wae. Ono apa le Pak? Fasabrun jamil pun. Allah ya Rabbi ya Karim pun likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah semua ketentuan sudah tercatat. Sebelum orang hidup zaman sekarang, tahun 2000 sudah dinyanyikan, tahun 2000 tahun harapan. Teknologi akan merajalela. Dan itu hari ini hampir menjadi kenyataan. Saya kemarin diceritani Mas Kofik, tahun berapa puluh itu, ketika kuda masih banyak, itu ada seorang insinyur yang ingin membuat mesin mobil melalui energi uap. Dicaci, dihina. Wong jarane cek akeh, lha opo kok nggawe penggerak melalui uap? Kan enak tuh didorong pakai kuda. Tapi itulah yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Zaman akan berganti. Dulu dokar ditarik pakai kuda. Akhirnya dengan menggunakan mesin modeling ngono. Saiki tambah ngene. Dulu zaman penjajahan orang bisa beli ponik, masya Allah. Joko nek wis ponik ini wis ngrentengi jadi zaman. Sepeda ponik, bar sepeda ponik terus sepeda Brownpit, bar Brownpit terus 75. Ono sudah motor atek-atek 75. Sakniki masya Allah ono yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi kita harus bergerak sesuai zaman kita. Kita harus mendidik anak kita sesuai zamannya. Ketika orang tidak memahami yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab,
orang mendidik anak dengan zamannya tidak akan terjadi sinkron. Duit 1,5 juta mbok tukokno HP nggo apa to mbok tukokno wedhus rak manak. Itu zaman biyen. Padahal zaman saiki wedhus ngenteni 9 wulan manak, HP cukup upload sedina wis manak. Paham maksudnya nggih? Orang harus tahu zamannya. Dakwah harus dengan zamannya. Mencari maisha harus dengan zamannya. 2015 teman-teman itu tak omongi, sebentar lagi pasar-pasar tradisional itu akan semakin sepi. Kenapa? Parkirnya becek, untuk jalan saja panas-panasan. Nanti akan dikalahkan oleh orang-orang yang mereka mager, malas gerak. Rono awang-awangan, rene awang-awangan, mulane bojomu lemu-lemu. Mager kabeh bojone, malas gerak, gak ngandel. Halah pokoknya selama pasar cek buka saya akan selalu ke pasar. Ternyata hari ini apa yang terjadi? Orang-orang yang di pasar-pasar tradisional bingung, katanya pasar kok tambah sepi. Ora sepi mbah, ngaleh nek tuku. Sekarang tuku itu cukup klik diterno. Panitia pembangunan masjid hari ini kalau masih mengandalkan door to door, dari pintu ke pintu, maka akan sangat terbatas sekali dan lama akan jadi. Tapi kalau pakai web, tanya pada yang ngerti, di luaran sana banyak orang nyumbang itu nggak ingin tahu masjidnya kayak apa, cukup buka web, seret, klik sudah nyumbang. Orang door to door sudah ketinggalan zaman. Kadang PT masjid lo nyumbangin yang Sumatera kono, link transfer 5 juta neng kono. Karena apa? Lihat web, wayah apa turu klik, oh no masjid dibangun apa ndi, oh Khazinatul Abror. Wah lagi 10 November wis ape dadi, aku kudu ndang gageng nyumbang, gak nyumbang kok selak entek kuotane, klik cepet hari ini tuh sesuai zamannya. Orang yang tidak sesuai zamannya akan ditinggal. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah. Zaman itu di zaman azali sudah tercatat. 2019 ana corona ya wis kecatet. 2020 ana corona, bocah lulusan corona itu 20 kecatet. Marine 2022 kecatet wa indahu ummul kitab. Makanya kita nggak usah panik dengan segala zaman, tapi hadapi zaman itu dengan apa yang kita miliki hari ini. Dulu orang sangat dihormati itu kalau punya ijazah tinggi, S3, sangat dihormati betul. Untuk naik jabatan cepat. Tapi hari ini orang yang paling dihormati itu orang yang punya 2 hal, social skill dan spiritual skill. Spiritualnya baik, dia punya akhlak, punya adab. Dia punya sosial skill, punya follower banyak, punya jaringan banyak. Nah, nek kepingin menguasai zaman ini, kuasai 2 hal. Sosial skill, spiritual skill. Saiki kula medal-medal. Sebelum 5 tahun yang lalu mesti ditakoi lulusan sarjana apa. Sejak 4 tahun terakhir nggak pernah ditanya lulusan apa, karena mereka bisa melihat lewat media sosial, lewat media apa, sosial skill dan spiritual skill. Nah, beri kertas ijazah, yo kita akan kehilangan momen itu. Paham gak maksudnya nggih? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ayo kita taklukkan zaman ini sesuai yang dikehendaki Allah. Dakwah harus sesuai dengan zamannya, mengajak orang Islam menuju agamanya dengan baik harus dengan zamannya, bekerja juga harus dengan zamannya. Ora usum saiki ana wong sugih didarani ngingu tuyul. Bocah kuwi ora tau metu ning kamar kok bangun omah tuku mobil wingi ngutuyul to piye. Sekarang kan nggak ada yang seperti itu.
Karena apa? Orang tahu bahwa dengan kotak ajaib namanya HP bisa merubah banyak orang. Hari ini di beberapa media sosial sudah marak nyalon lurah wis ora nganggo duit, nyalon DPR wis ora nganggo duit. Neng Kediri itu ada kepala desa anak muda usia 23 tahun iso dadi lurah tanpa modal duit, hanya modal aplikasi. Koordinasi lewat aplikasi semua. Wah, menjual apa namanya, visi misinya menjual. Wow, laku sekarang. Nek zaman orang enggak botoh ngelumpukno nyangoni ngekeimangan, wah effortnya tinggi Pak. Sekarang enggak usum, cah nom nyalon lurah gawe aplikasi sing keren, njaluk gawe no Dimas nu piye carane, konsolidasi lewat situ, kita tanamkan kebaikan, money politik kita lawan. Itu zamannya harus seperti itu. Ojo bu anggap terus zaman edan terus kue aku cekelan HP maksiat terus gak wani tenan aku, gak wani tenan. Gak wani tenan aku, gak wani astagfirullah jenenge kotak setan ya gue astagfirullah. Kalau kamu mendidik anakmu dengan zaman itu bukan seperti zamanmu, apa yang terjadi? Tapi bocah pondok kok gak oleh nyekel HP Pak Yai, urung wayahe. Ibarat iki bocah ijek umur 2,5 tahun, HP tak anggap koyo gladi, sangat berbahaya. Ketika sudah waktunya nek wis iso iris-iris ya sudah harus dilepaskan. Pun ditambahi, orang hidup sesuai zamannya. Kalau Ki Hajar Dewantara dulu itu mengistilahkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ditanyakan Ki Hajar Dewantara, apakah pendidikan kita bisa mengalahkan zamannya? Itu pertanyaannya. Apakah pendidikan kita, sekolah kita bisa mengalahkan zamannya? Kalau pondok, saya katakan pondok bisa mengalahkan zamannya, karena pondok hari ini tetap mempunyai dua hal, spiritual skill dan sosial skill. Bermasyarakatnya dia baik dan spiritualnya dia baik, dan dia akan mengalahkan zamannya. Kalau sampai sosialnya buruk, neng ngarepe wong dolanan HP ngene neng ngarepe wong, itu sosialnya buruk. Wayah neng Pak Dini ora kok cah cilik tok sak do sampean piring neng warung info chip. Lah yo gerang-gerang info chip aja. Ayo kita apa cipluan? Mosok info cipluan. Ditambahi 2 ayat lagi, 3 ayat lagi. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Awalam yarau anna na'til arda nankusuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Wa huwa sari'ul hisab. Wa imma nuriyanna lan meruhaken temen sapa ingsun ka ing sira Muhammad ba'dal ladzi ing sebagiane wong nak itu kang janjani sapa ingsun hum ing alladzi au natawaffayanna utawa mundut sapa ingsun Muhammad ka ing sira fa inna ma alaika mongko angin pestine iku tetep ing atase sira al balaghu utawi nekaaken risalah wa alaina lan iku tetep ing atase kita al hisabu utawi hisab. Awalam yarau apa to ora weruh sapa kufaru Mekah, ora weruh yen annas tune kita iku nakti
nekani sapa kita al ardo ing bumi nang kusu haling ngurangi sapa ingsun ha ing ardu min atrafiha saking pinggir-pinggire ardu. Wallahu ta'ala Allah iku yahkumu ngukumi sapa Allah. La muaqiba ora ana kang bisa nolak iku maujud li hukmihi maring hukume Allah. Wa huwa utai Allah iku sari'ul hisabi zat kang rikat hisabe. Sahabat-sahabat pejuang, teman-teman yang hari ini terus memperjuangkan agamanya Allah, ayat ini menjadi penyemangat kita bahwa finish kita itu nanti di akhirat. Allah dawuh, Rasulullah dihujat karena istrinya banyak, diturunkan ayat wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kemudian yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum. Dan sungguh aku akan memperlihatkan kepadamu Muhammad sebagian orang yang aku menjanjikan kepada mereka kekalahan dan kematian mereka. Auna tawafayanna, atau aku mengambil ruhmu Muhammad. Fa inna ma alaikal balaghu wa alainal hisab, maka sungguh bagimu adalah menyampaikan risalah dan bagiku Allah adalah hisab. Muhammad, ada dua hal ketika berjuang. Satu, kamu akan menyaksikan orang-orang yang menghinamu, orang-orang kafir, kamu akan menyaksikan mereka akan dikalahkan. Satu. Atau mungkin yang terjadi adalah mereka tidak dikalahkan dan kamu meninggal. Terus umpama kue meninggal, orang-orang kafir bisa hidup, apakah kamu kalah? Tidak. Fa inna ma'alaikal balad. Tanggung jawabmu adalah menyampaikan risalah. Dan hisab hanya milik Allah nantinya. Jadi wong berjuang mojo kok mikir kalah menang. Iso nitekni apa? Ora, bukan. In alaika illal balad. Kita yang penting menyampaikan kebenaran itu. Diterima atau tidak, wallahu a'lam. Menang kono apa menang kene, wallahu a'lam. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Tapi pada akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan sebelum Rasulullah meninggal, orang-orang yang menghina Rasulullah ini dikalahkan melalui perang Badar dan Fathu Mekah. Jadi yang terjadi yang pertama, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang aku janjikan terhadap mereka, yaitu kekalahan mereka. Adapun Rasulullah kapundhut setelah Fathu Mekah. Iki gambarane dawuh iki ya padha karo awake. Kita memperjuangkan agama ini, aja nunggoni kowe iku berhasil. Cukup sampaikan kebenaran terus. Keberhasilan itu nanti di akhirat ketika Allah menghisab amal kita. Allahumma amin. Ngulang TPQ aja mokel, ngulang madrasah aja mokel. Ngulang neng masyarakat aja mokel. Dadi guru kehidupan aja mokel. Dadi guru purpose of life aja mokel. Makanya sering tak sindir toh Pak Eko pernah cerita. Guru itu kalau tujuannya guru bisnis kudu sugih dhisik. Ya gak kudu ngono. Punya ilmu bisnis ya sampaikan, wong tugase nyampaikan, ora kudu sugih dhisik. Nek ngenteni sugih lagi nyampekno ilmu bisnis, ya ilmune gak kesampe-sampe. Mulane terus Pak Eko tercoba Nurge iki sapa jenenge? Tenzin Nurge apa? Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary itu orang yang menaklukkan gunung, jenenge Gunung Everest apa Himalaya? Gunungnya Himalaya puncaknya jenenge Everest apa kualik? Gunung Everest puncak Himalaya apa Gunung Himalaya puncak Everest? Nek sampai salah dituntut wong ya. Wes, aku nurut Cak Win, Gunung Himalaya puncaknya Everest. Nah, Sir Edmund Hillary itu tercatat orang yang pertama yang menaklukkannya. Dia yang terkenal. Cuma ternyata Sir Edmund Hillary itu dipandu oleh seorang pemandu namanya Tenzin Nurge. Ada wartawan heran,
itu Sir Edmund Hillary kok di belakangnya ada orang yang pakai bulu tebal, jaket tebal, dan punya barang banyak. Siapa itu? Orang semua wawancara sama Sir Edmund Hillary. Tapi wartawan ini wawancara sama Tenzin Nurgai. Bapak siapa? Aku pemandu jalannya Sir Edmund Hillary. Terus, iya, setelah aku menemukan jalan menuju atas, aku kasih tahu, ayo kalau kamu ingin menaklukkan Himalaya, Everest, ayo aku tunjukkan. Makanya Sir Edmund Hillary selalu di belakangku sampai satu langkah menuju puncak. Setelah satu langkah menuju puncak, Sir Edmund Hillary, saatnya engkau mencapai puncak, dan saya di bawah. Jadi wartawan, kenapa tidak Bapak yang naik sehingga Bapak menjadi orang terkenal yang mengalahkan Gunung Himalaya dan Everest? Apa kata Tenzin Norgay? Itu bukan mimpi saya, itu mimpi Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary itu bermimpi menaklukkan Himalaya, sedangkan mimpi saya adalah mengantarkan mimpinya Sir Edmund Hillary. Guru bisnis kok ora sugih, ora popo, dia Tenzin Norgay mengantarkan orang-orang yang punya mimpi. Ora kudu sugih, kok masa sugih. Guru MI, guru MI, guru SD, guru SMP, guru SMA, ora sugih, ora apa-apa, ora kudu pinter, kan mengantarkan orang pinter. Iya, paham maksudnya ya? Tapi nek ngaji kudu ngaji tenanan. Wa qad makarallat ya wa awalam yarau anna. Jadi Allah berfirman bahwa sungguh aku akan memperlihatkanmu kepadamu Muhammad sebagian orang yang aku janjikan kepada mereka, kekalahan mereka. Akhirnya yang terjadi yang pertama ini, yang kematian Rasulullah sebelum Rasulullah melihat kekalahan orang kafir tidak terjadi. Toh seandainya pun terjadi, itu bukan berarti Rasulullah gagal. Kebenaran ketika disampaikan itu tidak ada kegagalan. Terus fa innama alaikal balag wa alaina hisab awalam yarau anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka kafir-kafir Mekah tidak melihat bahwa aku mendatangi bumi dan mengurangi dari sisi-sisi sampingnya? Ini kalau kita melihat redaksi dari kosakatanya seakan-akan yang berkurang adalah buminya. Jadi bumi seakan-akan semakin mengecil, bukan. Di dalam tafsir Nawawi dan tafsir-tafsir yang lain, yang dimaksud nangkusuha min atrofiyah itu adalah jumlah populasi orang-orang kafir semakin tahun akan semakin berkurang, dan orang muslim akan semakin bertumbuh, semakin banyak. Itu nangkusuha min atrofiyah. Hari ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Orang itu akan melihat yang masuk Islam, orang yang asalnya Nasrani, orang yang asalnya Yahudi, orang yang asalnya agama lain kok masuk Islam. Itu rata-rata mereka adalah pemikir, profesor, doktor, orang-orang pinter, mempelajari, masuk Islam. Karena Islam agama yang paling bisa dirasional oleh mereka, orang-orang cerdik cendekia. Tapi kok ana wong murtad saka wong Islam, murtad iku mesti wong kiri, ra duwe dhuwit, disogok, perkara penyakitan dikai obat, perkara paceklik dikai sarimi, murtad. Beda banget kelasnya. Makanya awalam yarau anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha. Apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak tahu bahwa aku mendatangi bumi dan bumi ini akan berkurang dari sisi sampingnya? Maksudnya orang-orang kafir akan semakin terkikis, semakin mengecil. Seakan-akan bumi semakin sempit bagi orang-orang kafir. Hari ini lihat Eropa, Masya Allah, genggam gembita. Dulu stadion itu enggak ada musola, sekarang ada musola. Dulu orang Islam itu seakan-akan dibenci, sekarang lihat perkembangan Eropa semakin banyak muslimnya. Bahkan Yusuf Qaradawi almarhum yang kemarin meninggal wasiat kepada santri-santrinya, pergilah ke Eropa, nikah 4, punya anak sebanyak-banyaknya, dengan populasi yang meningkat.
populasi orang Islam akan semakin banyak dan orang-orang yang bertauhid akan semakin menyebar. Dewi jenis poligami punya nilai dakwah. Iya, pindah neng Eropa. Ayo. Mas Toib tak kongkon neng Eropa nyasar teko Afrika deh. Wong Eropa kok ireng-ireng ini. Walah, ora situ anu. Nah pun, jadi perkembangan populasi orang Islam akan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Dihujat apapun Islam, dijasis apapun Islam, dihina apapun Islam, Islam akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Walaupun mereka punya makar seperti ayat terakhir nih. Wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Wa qad makarolan temen-temen wis nipu gawe makar sapa alladzina wong akeh min qablihim kang tetep sadurunge kufar Mekah. Falillahi mongko iku tetep kedue Allah al makru tawi gawe pembalasan makar jami'an halis sekabehane. Ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing barang taksibu kang lakoni ing ma sapa kullu nafsin saben-saben awa-awaan. Wa saya'lamu lan bakal weruh sapa al kufaru pira-pira wong kafir liman maring wong liman iku tetep kedue sapa ukebat dari utawi pungkasane bagus yaitu alam akhirat. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina lasta ora ana sapa sira ora ana iku mursala wong kang den utus. Kul dawuh sapa sira Muhammad kafa cukup sapa billahi Allah apane syahidan oleh nyekseni baini ing dalem antarane ingsun wa bainakum lan ing dalem antarane sira kabeh. Wa man lan wong indahu kang iku tetep ing dalem sandinge wong ilmul kitabi utawi ilmul kitab. Wa qad makara alladzina min qablihim. Jadi populasi Islam akan semakin bertambah. Bumi ini akan semakin mengecil dipenuhi oleh orang-orang Islam. Dan hari ini kan semakin banyak terjadi. Wa qad makara alladzina min qablihim falillahil makru jami'a dan sungguh orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Mekah itu berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Sebelum Rasulullah, jadi ayat ini ketika Rasulullah itu dimakari mau dibunuh. Membunuh Rasulullah berarti ngajak perang kaum Quraisy. Bagaimana agar tidak jadi peperangan mereka membuat makar, yaitu dengan mengumpulkan beratus-ratus kabilah, mengambil dua di antara pemuda yang terkuat dari kabilah mereka sehingga membunuh bersama-sama dan tidak ada terjadi permusuhan dengan orang-orang Quraisy. Ternyata Allah membalas makar mereka dan sebelum itu terjadi Rasulullah sudah keluar dari tanah Mekah menuju Madinah. Falillahil makru. Sebelum itu Nabi Isa juga sama. Sebelum itu Nabi Musa juga sama. Mereka mengadakan makar, menipu daya untuk membunuh para nabi dan rasul mereka. Tapi Allah membalas makar mereka. Kurang apa kuatnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Kurang apa kuatnya Namrud dikalahkan oleh jengklong sing suwiwine karek sak siseh. Jengklong sing suwine nek kalek sak sisih umpama jangkep nu cek hebat iki sak sisih kalah Namrud. Kaya ning wong gagah mati gara-gara mangan pentol kan yo. Awake buwetot fitness terus mati nek perkara keselak pentol.
Misalnya nantang Allah, ora percaya Allah, mati nih keselak, pentol kan remeh toh. Gagah ngono kalah karo pentol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsi wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Allah Maha mengetahui dengan apa yang setiap orang kerjakan, dan orang-orang kafir akan tahu akhirat itu tempat yang terbaik untuk siapa. Jawabannya, akhirat adalah tempat terbaik untuk orang-orang mukmin dan tempat terburuk untuk orang-orang kafir. Itu orang kafir nanti akan tahu. Jadi intinya, Islam dengan makar kayak apapun untuk menyudutkan Islam, maka makar itu akan dibahas oleh Allah dan Islam akan selalu terlindungi. Dulu dengan WTC Amerika 2011, WTC dibom itu tujuannya satu, untuk membuat opini Islam itu teroris, untuk membuat opini jangan sampai orang Amerika mengenal tentang Islam. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apa sih Islam itu? Apa mereka belajar, didebatkan di tempat terbuka, sehingga hari ini pun orang Amerika banyak yang memeluk agama Islam. Allah akan membalas makar. Makanya kalau kita membaca teori-teori konspirasi, ya Indonesia ki nek dadi komunis tahun piro kuwi didengung-dengungkan seperti itu. Lawan dengan apa? Tawakal. Lawan dengan apa? Takwa. Kalau kita sama-sama melawan dengan teori konspirasi, maka itu justru akan merendahkan Islam itu sendiri. Jadi ketika Islam ini dimakari, maka jawabannya melawan makar itu dengan dua hal, yaitu dengan tawakal, dua dengan takwa. Lakukan Islam sebaik-baiknya. Dengan takwa dan tawakal, maka orang-orang yang membuat makar terhadap kita akan dibuat makar sendiri oleh Gusti Allah. Hari ini kan sudah mulai tampak. Maksudnya tampak itu seburuk apapun orang merangkai. Jadi neng Indonesia ki misalnya ono pejabat yang pengen ngerusak Indonesia dengan rong-rongan mereka, dibuat makar misalkan, ya Allah menggulingkannya mudah. Bling, ambruk, wis gak ono. Dengan kesalahan yang sangat mudah, ambruk. Yaitu namanya falillahil makru jami'ah. Cukup orang Islam perbanyak takwa, perbanyak tawakal, maka teori-teori konspirasi tentang makar mereka akan dijawab oleh Gusti Allah. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang-orang kafir itu mengatakan kepadamu Muhammad, kamu bukanlah rasul. Orang kafir mengatakan kamu bukan rasul. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Masa wong sak donya ora ngandalne aku rasul, aku bangga sing ngangkat rasul aku iku Gusti Allah, sing nyekseni rasul iku Gusti Allah. Wes gak usah khawatir. Wa man indahu ilmul kitab. Dan orang-orang yang dititipi oleh Allah kitab. Siapa mereka? Wa man indahu ilmul kitab, yaitu para rasul dan para nabi. Ketika kita berjuang ora dianggap kita gak popo, Gusti Allah sing nganggep. Sampeyan misalnya gawe ratan, bondone sampeyan, pikirane sampeyan, tenagane sampeyan, terus gak dianggap iki dalan iki tinggalane Cak Win, padahal bandane Thaib, pikirane Thaib, hartane Thaib, terus dinakno jalan Winarno, gak popo. Allah yang menjadi saksi. Gak perlu disekseni makhluk. Sing penting Gusti Allah nyekseni. Makanya orang-orang yang sudah dalam tahapan ini, mereka pasti orang-orang mukhlishina lahuddin, orang-orang yang betul-betul hatinya sangat bersih karena tidak butuh pengakuan. Kalau orang-orang tasawuf mencatatnya seperti ini, persetan dengan manusia, persetan dengan manusia. Terus nggak status persetan para netizen. Salah opo netizen nih, persetan dengan netizen. Artinya pujian mereka, hinaan mereka tidak berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan dari semua amal kebaikan kita. Kalau kita beramal karena Allah, ya cukup Allah yang menjadi saksi. Persetan dengan para netizen.
persetan dengan para manusia, yang manusia itu kadang ono eleke jiri celaka, ono apike jiri beruntung, padahal celaka dan beruntung yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.